Salam, selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita memahami bahwasanya pengaruh Yesus hari demi hari sedemikian dahsyat perkembangan dan perubahannya. Banyak orang yang gelisah, yang tergeser wibawa kekuasaannya oleh karena kehadiran Tuhan Yesus, termasuk yang disebut dengan Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah kelompok majelis agama orang Yahudi, tergolong orang-orang elit, tergolong orang atasan-atasan masyarakat di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka sebenarnya sudah lama berencana mau membunuh utusan Tuhan Yesus, malah mau berencana menghabisi Yesus, karena mereka merasa ada ketidakpuasan untuk melihat kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh mau mengancam status, posisi maupun pengajaran mereka ketika itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, dalam perumpamaan ini dapat kita pahami bahwasanya seorang raja yang dimaksudkan itu adalah Allah sendiri yang mengundang banyak orang untuk datang ke pestanya, yakni Allah yang mengundang bangsa Israel yang konon watak mereka menolak dan memberontak terhadap perintah Allah untuk menerima Yesus, Mesias anak Allah itu. Menolak undangan Allah yang menghadirkan pengundang, yakni Yesus Kristus,
Dan pesta kawin itu adalah kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah dunia ini. Ingat, undangan itu adalah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Dalam arti secara sikap, secara mental, secara iman, dan secara sosial agama dengan yang lain-lainnya. Ada beberapa keanehan yang kelihatan dan yang tidak lazim dalam perumpamaan ini. Raja disebut mengundang masyarakat biasa, dan masyarakat biasa tidak datang, malah menolak, malah mereka mencari delih untuk pergi ke pekerjaannya, kepada perusahaannya, dan mencoba membunuh para bawahan-bawahan yang dianggap tidak sesuai dengan konsep yang mereka pahami terkait dengan pekerjaan dan perusahaannya. Amat kejam sekali. Tidak ada peri kemanusiaan, dan ini dilihat oleh Tuhan Yesus. Dan pesta undangan itu termasuk dalam rangka memperkenalkan kerajaan Allah, yakni Yesus yang mengkritisi kehidupan yang seperti itu. Kita katakan tadi ada keanehan-keanehan menunjukkan kerendahan hati Allah yang mau datang melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai presentasi Allah di tengah-tengah dunia untuk membereskan mental-mental orang yang tidak memperlihatkan cinta kasih seperti Sanhedrin, majelis agama ketika itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, perumpamaan ini memperlihatkan penolakan, malah aksi-aksi yang justru bertentangan dengan sang pengundang untuk datang ke pesta itu. Kerajaan Allah yang sudah tersedia, Allah sendiri yang mengundang, dan pengundang itulah Yesus Kristus, dan pesta kawin itu adalah pesta pernikahan, itu adalah Yesus Kristus yang penuh dengan membawa sukacita, tapi total mereka tolak. Saudaraku yang kekasih, pesta sang anak raja tidak boleh, termasuk di mana saja tidak boleh gagal. Oleh karena itu Yesus katakan dalam perumpamaannya, dia suruh orang untuk mencari siapapun yang akan diundang, termasuk yang di pinggiran jalan, termasuk yang di jalan, orang jahat, orang baik, dengan yang lain-lain. Tetapi tidak mutlak diterima semuanya itu. Karena itulah ketika mereka sudah memakan makanan jamuan yang sudah disiapkan oleh sang pengundang, yakni Allah Bapa di sorga, ternyata Raja pengundang, ternyata Allah Bapa di sorga datang turun bersama-sama dengan diundang dan mereject orang-orang yang tidak siap, yang tidak memiliki kriteria untuk masuk duduk di tengah-tengah pesta itu. Ternyata ditemukan ada orang yang tidak berpakaian pesta, menyatakan bahwa dia tidak memiliki kesiapan mental, dia tidak memiliki kesiapan moral, dia tidak memiliki kesiapan iman, dan dia termasuk orang yang tidak bertaubat. Saudaraku yang kekasih, kalau tadi dikatakan bahwasanya orang menolak, yakni orang Yahudi, ternyata diundanglah non-Yahudi. Terbuka kesempatan kepada bangsa lain, kepada suku lain, termasuk suku kita orang Batak, orang Indonesia, diundang oleh Allah. Tapi ingat, ada kriterianya. Meski siap dan bertobat untuk menerima Allah di dalam nama Yesus, yang disimbolkan dengan berpakaian pesta yang lengkap seperti yang lain. Kritik ini sebenarnya perumpamaan kritik kepada orang-orang Sanhedrin, mereka yang menolak dan sekaligus mereka yang tidak menerima undangan pesta pernikahan itu, dan sekaligus mau mengatakan bahwasanya mereka adalah yang tidak siap untuk mengikuti kriteria pesta, mereka tidak berpakaian pesta. Dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini bahwa sang raja memerintahkan para tentara pengawal-pengawalnya, ikat kaki, ikat tangan, dan lemparkan kepada kegelapan, supaya dia merasakan bagaimana dinginnya di tempat yang sudah disiapkan untuk dia dengan penuh kegelapan. Dan dia sampai menangis dengan keretakan gigi, karena di sana adalah suasana yang sangat menakutkan dalam kehidupan umat manusia. Karena apa? Dia memang diundang dan datang sebagai undangan, tapi dia tidak terpilih untuk menikmati pesta itu untuk selanjutnya. Saudaraku yang kekasih,
Bahwasanya perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus ini adalah mengatakan, mengkritisi orang-orang yang tidak siap, walaupun mereka datang ke dalam perjamuan-perjamuan, termasuk ibadah-ibadah, tapi mungkin hatinya lain, pikirannya lain. Bisa saja ada orang bersama-sama duduk dalam keramaian, tapi hatinya sangat kesepian oleh karena terlampau memikirkan bisnisnya yang lain, terlampau memikirkan perangai tindak tanduknya yang lain yang tidak baik. Dan mereka lah yang dikatakan, silakan ikat kaki dan tangannya dan lemparkan kepada tempat kegelapan. Karena dia sekalipun diundang dan datang dalam pesta undangan, tapi dia tidak terpilih di dalam pemilihan menjadi orang yang harus ikut sampai ke akhir pesta itu. Saudaraku yang kekasih, sebagai jemaat yang hadir pada kesempatan ini, gereja ini yang diundang datang ke pesta rohani ini, biarlah saudara-saudara termasuk orang yang dipilih untuk ikut masuk dalam kerajaan Allah, karena hati saudara tertambat, tertaut, bertobat bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami mengimani Engkau anak Allah yang mengundang kami, dan kami percaya kami adalah undangan Tuhan yang sungguh-sungguh dipanggil dan terpilih untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.